Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are feeling good, you are feeling fine, you are feeling well, and you are in a healthy condition. Welcome to the English lesson. And my name is Torik Dewa Rahman Kancana, and I'm your English teacher. Selamat datang di pelajaran bahasa Inggris. Nama saya Torik Dewa Rahman Kancana, dan saya di sini sebagai pengajar atau sebagai guru bahasa Inggris. The first thing that we can do when we meet new people or when we come into a new environment is introducing ourselves. So the first thing or the first lesson that we're gonna get today is introduction. Ya, jadi hal pertama yang dapat kita lakukan saat kita bertemu dengan orang banyak adalah mengenalkan diri kita sendiri. So introduction, pengenalan diri sendiri. So introducing yourself is the first thing you can do when you meet people or when you come into a new environment. Jadi mengenalkan diri sendiri adalah hal yang pertama, hal yang bisa kita lakukan saat kita bertemu dengan orang-orang baru atau saat kita masuk ke lingkungan yang baru. So it can be both, bisa dalam dua situasi tersebut, misalkan kita baru masuk ke lingkungan yang belum pernah kita masuki sebelumnya dan bertemu orang-orang yang baru, then we introduce ourselves. Nah, dari situ kita bisa mengenalkan diri sendiri. Atau walaupun kita sudah tahu ya orang-orang tersebut di lingkungan itu, tapi lingkungan tersebut adalah hal yang berbeda dari lingkungan yang kita kenali sebelumnya. Misalkan kita sekolah, lalu kita pindah sekolah ke tempat baru, then there is our friend. Misalkan di tempat yang baru itu sudah ada orang yang kita kenal, gitu ya. Nah, itu tetap kita introduce ourselves, kita mengenalkan diri sendiri kepada orang lain. Karena mungkin yang kita tahu hanya beberapa saja gitu ya, hanya teman-teman yang sudah pernah kita kenal sebelumnya, dan saat masuk ke lingkungan yang baru, mungkin lebih banyak orang yang belum kita kenal. So, introducing yourself is the first thing. Ya, hal yang pertama dan yang utama dalam memasuki sebuah lingkungan yang baru. Then you can introduce yourself formally or informally. Kita bisa mengenalkan diri kita sendiri secara formal atau informal. Nah, kalau formal biasanya di tempat kerja atau misalkan di sekolah. Kalau informally, ini konteksnya bisa di sekolah juga, tapi di luar kelas ya, di luar kelas. Karena informal itu lebih gaul, lebih bebas, lebih bisa menggunakan berbagai macam ekspresi, gitu ya. So it depends on the situation you are facing. Nah, tergantung sama kondisi yang kalian hadapi, gitu ya. Mungkin mahasiswa baru atau misalkan siswa-siswa yang baru masuk ke sekolah, nah ini bisa formally in the classroom, bisa secara formal mengenalkan diri sendiri di kelas, or informally outside the classroom. Itu bisa secara informal di luar kelas. So what to mention in introduction? Introduction ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari, gitu ya. Atau ada beberapa hal yang mungkin bisa mendukung pengenalan diri kita. So yang pertama adalah greetings. Greetings atau sapaan. You can greet everyone around you before you start introducing yourself. Kita bisa menyapa dulu orang-orang di sekitar kita. Misalkan di dalam kelas, kita menyapa orang-orang atau teman-teman yang baru. Hello, bisa pakai hello, bisa pakai hi, bisa heyo ini lebih gaul gitu ya. Nah,
Yang atas ini lebih ke informal. And then good morning, good afternoon, good evening. Nah, ini lebih ke acara formal, gitu ya, formalitas misalkan di kantor atau misalkan di sekolah, itu juga bisa. So, good morning everyone. My name is bla bla bla. Bisa seperti itu. Nah, yang kedua, name. Hal yang paling penting dalam mengenalkan diri, dalam pengenalan diri. So, people don't know your name if you don't say it to them. Ya, jadi orang-orang nggak akan tahu nama kalian siapa kalau kalian nggak bilang, gitu ya, nama kalian siapa. So, but before we say our name, say, let me introduce myself. Ya, sebelum kita mengenalkan diri kita sendiri, sebelum kita menyebutkan nama, alangkah baiknya atau akan lebih sopan kalau kita bilang let me introduce myself terlebih dahulu. Jadi let me introduce myself itu lebih ke politeness, rasa apa ya? Lebih ke rasa sopan gitu ya, sebelum mengenalkan atau sebelum menyebut nama kalian. Nah, cara menyebut namanya itu bisa atau misalkan I am, or my name is bla bla bla. So it's a simple thing to do. Saying your name is not that hard. It's not hard actually ya. Nggak susah lah ya buat menyebut nama gitu untuk mengenalkan diri kepada orang lain. Then the next thing to mention is hometown. Ya, jadi hometown ini bisa country, bisa city, bisa village, bisa. Ya, jadi hometown ini kalau misalkan kita konteksnya sebagai siswa internasional, banyak teman di teman sekelas juga misalkan datang dari berbagai negara, we can tell our country. Kita bisa menyebutkan nama negara kita. Karena ini sifatnya atau konteksnya itu internasional ya. I'm from Indonesia, or I come from Indonesia. That's the same. Kalau misalkan situasinya adalah nasional gitu ya, misalkan kita masuk ke pesantren, kita masuk ke asrama yang banyak orang datang dari berbagai kota, dari berbagai tempat, we can tell I'm from Bandung misalnya, or I'm from Jakarta, or any city that exists in Indonesia, atau dari berbagai tempat yang ada di Indonesia. Kalau situasinya atau kondisinya kita masuk ke sekolah lokal, gitu ya, misalkan sekolah negeri Bandung, nah kan nggak jauh dari Bandung ya orang-orangnya. Then we can tell our village, misalnya, bisa nyebutin nama desa, nama kecamatan, gitu ya, biar orang lain, kalau misalkan ada yang bilang, saya dari Bandung, kan semua juga dari Bandung, gitu ya. So, it's better to say smaller, jadi daerah yang lebih kecil dari jangkauan atau dari ruang lingkup sekolah itu. Misalkan sekolahnya internasional, berarti kita nyebutnya negara. Kalau misalkan sekolahnya nasional, berarti kita nyebutnya kota. Kalau sekolahnya dalam ruang lingkup kota, berarti kita bisa menyebutkan desa atau kecamatan. Nah, gimana kalau misalkan kita pernah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain? We can say, I grew up in Bandung, misalnya, but now I live in Jakarta. Saya dibesarkan atau saya tumbuh di Bandung, tapi sekarang saya tinggal di Jakarta. Nah, yang kedua juga sama, I was born and raised in Jakarta, and now I live in Bandung. Bisa, gitu ya. Jadi kalau misalkan pindah tempat, misalkan, bisa bilang yang paragraf yang bagian kedua ini ya, yang I grew up in bla bla bla, but now I live in bla bla bla. Ini untuk menunjukkan bahwa kita pernah berpindah tempat dan tempat yang sekarang kita tinggal ini bukan tempat di mana kita lahir, misalnya, atau bukan tempat di mana kita dibesarkan. Gitu. Age. Nah, age can be important to mention in formal environment. Kalau formal, kalau dalam situasi yang
apa yang orang-orang itu perlu tahu gitu ya, umur kita berapa biar bisa menyesuaikan, mungkin bisa menyesuaikan jabatan, bisa menyesuaikan perlakuan gitu ya. Nah, kita it's better to say or to mention our age gitu. Kita lebih baik atau kita disarankan untuk menyebutkan nama kita. I'm 20 years old or I was born in 1990. Bisa misalkan langsung nyebut umurnya atau bisa kita juga bisa menyebutkan tahun kita lahir gitu. Kalau informal penting nggak? Bisa penting, bisa nggak gitu. Kalau misalkan di teman atau di tempat yang banyak teman sebaya, mungkin nggak nyebutin umur juga orang-orang udah tahu gitu ya, perkiraan umur kita tuh berapa. Misalkan saya sekolah di angkatan 99 misalnya, angkatan yang orang-orang lahir pada tahun 99, then it's known gitu ya, udah pada tahu lah kalau misalkan umur di tahun segitu, kurang lebih umurnya sekian gitu. Tapi kalau di tempat formal kan orang dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam umur juga, usia. Nah, ini bisa jadi important to mention our age. Bisa jadi sangat, atau misalkan bisa jadi penting untuk menyebutkan nama. Gitu. And we can add job or qualification. Nah, ini juga untuk yang formal ya, situasi formal, untuk menyebutkan bisa gelar, bisa pekerjaan kita sebelumnya, atau misalkan bisa menyebutkan kualifikasi. Jadi kalau kualifikasi itu untuk menunjukkan betapa berharganya diri kita. Misalkan, I'm a digital marketing at Google. Dan orang satu kantor misalnya, wah ini udah pernah kerja di Google misalnya gitu. Atau misalkan, I graduated 36 hours coding course. Nah, saya pernah ikutan kursus coding 36 jam misalnya. Jadi orang-orang tuh tahu misalnya kapasitas kita itu seberapa misalnya. But as a student, you may say, I'm a student at bla bla bla. Ya. Bisa menyebutkan nama sekolahnya aja. Karena ya job atau misalkan pekerjaan student is a student gitu ya. Pekerjaan seorang siswa itu adalah ya jadi siswa gitu ya, jadi apa untuk belajar. Or kalau misalkan baru masuk ke sekolah baru, kita bisa menggunakan I graduated from, baru nyebutin sekolah yang sebelumnya. Misalkan I graduated from SMAN 1 Bandung, and now I study at bla bla bla. Misalkan sebelumnya saya sekolah di SMA 1 Bandung, dan sekarang misalkan saya masuk ke Universitas Pajajaran, misalnya gitu. Itu juga bisa. And you can also add your hobby or interest. Nah, ini opsional ya. Ini lebih ke apa ya, sifatnya personal. Kalau misalkan kita ketemu dengan teman baru dan ya kelihatannya we got along well gitu ya. Kita bisa apa? Berteman dengan baik. Nah, mungkin bisa menyamakan atau bisa mengetahui hobi dari masing-masing orang gitu ya. Kan I love reading books or I'm into football. I like watching movies, or graphic designing is my hobby. Nah, ini bisa dirubah sesuai hobi kita masing-masing ya. Misalkan I love reading books diganti jadi I love apa ya? I love playing football, I love playing baseball misalnya. Or I'm into footballnya diganti jadi I'm into swimming misalkan. Or I like watching movies diganti jadi I like cooking misalnya. Nah, ini tergantung dengan hobi atau interest masing-masing. So, example, tadi apa aja? Ada nama, ada hometown, ada age, ada qualification, ada hobi. Ya. Untuk mencontohkan, mungkin saya bisa mencontohkan ya. Hello everyone, my name is Torik Dewa Rahman Kancana. I'm from Cicalengka, Bandung, and I'm 22 years old. I'm still a final year student, a final year college student, but now I also
work as an English teacher. My hobby is playing football and all football-related things, and we can get along if you like football. So that's the example. We can say a lot of things, but we can make it short. It's up to you, because maybe the people or the environment that we got into is not apa ya. Jadi mungkin orang-orang yang baru kita kenal atau misalkan dalam lingkungan yang baru kita masuki, mungkin mereka tidak punya banyak waktu gitu ya untuk perkenalan yang cuma ya orang baru lah gitu. So it's better to make it short, to make it condensed, pendek tapi padat gitu ya. Jadi misalkan bisa dalam 1 atau 2 kalimat, tapi kita bisa menyebutkan semua aspek yang perlu diketahui oleh orang-orang. So this is the exercise latihan. Introduce yourself in the comment section below. Perkenalkan diri kalian masing-masing di kolom komen ya. Karena mungkin banyak juga yang belum tahu nama satu sama lain. So it's better to introduce yourself in the comment section. So everyone can see who you are, who's your name, and where are you from, and other things that maybe people should know. Kita bisa melihat perkenalan orang lain di di comment section. Mungkin banyak yang belum kenal juga, jadi kita bisa lihat namanya siapa, orangnya dari mana gitu ya, terus mungkin hobinya apa. Nah, kita bisa mencari banyak kesamaan atau bisa menemukan banyak hal baru di introduction. Okay, so that's it. That's the lesson for today. I hope you enjoy it, and thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.